Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum semua. Sudah siapkah kalian belajar bahasa Indonesia hari ini? Ayo kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya teks eksposisi dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuan teks eksposisi adalah agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Mari kita simak contoh. Sementara itu, Sri Handayani mengungkapkan anggaran pendidikan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2002 tergolong besar, yaitu sebesar 1,57 triliun rupiah. Di pihak lain, ia menyoroti kecilnya anggaran yang disiapkan Pemprov Nangro Aceh Darussalam untuk masalah ketenaga kerjaan yang hanya 0,1% atau sebesar 2,3 miliar rupiah. Tahun 2002 sebesar 1,57 triliun rupiah merupakan data statistik. Ciri teks eksposisi: 1. Objektif. 2. Informatif. 3. Memuat fakta. Objektif artinya pada pembahasan persoalan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Itu berarti penulis hanya memaparkan dua pendapat dan tidak berpihak kepada salah satunya. Informatif artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Informasi yang didapat pada teks tersebut adalah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di Nangro Aceh Darussalam. Memuat fakta artinya fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tahun 2002 1,57 triliun rupiah. Kita lihat contoh lain berikut ini. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan misalnya di sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang dari sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Paragraf tersebut adalah bagian tesis dari struktur teks eksposisi. Mengapa? Karena pernyataan tersebut merupakan pernyataan pendapat penulis dan menjelaskan tentang sebuah prediksi atau perkiraan yang berasal dari penulis. Perkiraan yang berdasarkan fakta. Kata kunci untuk teks tersebut adalah seolah-olah. Kata seolah-olah menyatakan suatu yang tidak pasti. Perhatikan kembali contoh berikut. Struktur teks eksposisi tersebut bagian argumentasi. Mengapa argumentasi? Karena paragraf tersebut menjelaskan seputar kalimat pendukung dari tesis yang telah dituliskan. Argumentasi biasanya juga menjelaskan tentang kalimat pendukung dan juga sanggahan atas tesis yang telah dituliskan. Kata kunci untuk teks tersebut adalah
akan tetapi. Kata akan tetapi mendukung pendapat penulis. Pada kalimat, manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai, yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Perhatikan teks berikut. Struktur teks eksposisi tersebut adalah penegasan ulang. Mengapa? Karena berisikan informasi yang bisa untuk memperkuat pandangan atau suatu fakta yang sudah dituliskan pada bagian tesis dan argumentasi, atau disebut juga dengan kesimpulan. Kata kunci pada teks tersebut adalah kata seharusnya. Kata seharusnya menyatakan pengulangan pendapat si penulis. Nah, jadi hal utama yang perlu diingat tentang teks eksposisi adalah bahwa teks eksposisi merupakan paparan tentang informasi dan pengetahuan yang dilengkapi dengan data statistik atau fakta. Hore, sekarang kalian sudah mengetahui tentang teks eksposisi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.